Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu Bupati Musirawas yang sama-sama kita hormati, Ibu Hajah Ratna Mahmud, di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir ke Desa Mataram. Kita doakan semoga Bupati kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi usianya, amin, ditambahkan keberkahannya, amin. Dan satu yang paling penting dari kita, masyarakat Musirawas 2024 lanjutkan, amin. Ibu Ketua Forum Pengajian Musirawas Mantap, Ibu Hajah Ratnawati Ibnu Amin yang kami hormati, Bapak Ketua OPD yang hadir, Kepala OPD yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Asisten 3 juga hadir bersama kita, Bapak Ketua, mohon maaf, Ibu Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Musirawas dari fraksi Golongan Karya yang kami hormati. Hadir juga bersama kita Ketua FGN yang saat ini menjadi pembawa acara. Ini Ketua FGN Kabupaten Musirawas. Hadir juga bersama kita Ketua Basnas, ini yang bajunya hijau. Dan salah satu anggotanya adalah tadi telah mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Bapak Camat Kecamatan Tugumulyo, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak kepala desa beserta ibu-ibunya yang sempat hadir, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu sehubungan waktu sudah siang. Insya Allah ceramah tidak akan lama. Setelah ini 10 menit kita akan kuis lagi. Insya Allah telah disiapkan kurang lebih 17 hadiah. Dengarkan, nanti isi kuisnya adalah sesuai dengan tema ceramah kali ini. Siap, Bu? Masih semangat? Musirawas! Ini belum makan. Musirawas! Baru makan separuh. Musirawas! Jangan sambil emosi, Bu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, program yang telah disampaikan oleh Ibu Bupati kita ini menunjukkan bahwa Bupati kita bukan hanya menyayangi kita di dunia saja. Salah satunya ada program rumah-rumah tahfidz. Kita semua tahu salah satu manusia, salah satu umat Nabi yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang membaca saja mereka sudah dirindukan Al-Quran, apalagi orang yang menghafal Al-Quran. Jika orang yang menghafal Al-Quran saja dirindukan oleh surga, apalagi yang mengajar penghafal Al-Quran. Kalau yang mengajar penghafal Al-Quran dirindukan oleh surga, apalagi yang memberi santunan terhadap pengajar-pengajar dan rumah tahfidz Al-Quran. Maka dalam hal ini saya yakin di Musirawas, Ibu Bupati Musirawas orang pertama yang masuk ke dalam surga. Di belakang beliau adalah saya, karena saya yang ngasih tahu. Diikuti oleh Pak Kabak Kesra, karena beliau yang mencairkan. Dan insya Allah kita semua adalah calon-calon ahli paling tidak pertama kita mengajarkan Al-Quran. Tak
mampu mengajarkan kita membaca Al-Quran. Tak perlu banyak-banyak, 1 ayat sebelum sholat, 1 ayat setelah sholat Isya. Sebelum duhur baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Shadaqallahul adzim. Tutup. Habis duhur buka lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Shadaqallahul adzim. Tutup. Sebelum asar, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Shadaqallahul adzim. Tutup. Ada yang kayak gitu? Insya Allah yang kayak gitu istrinya Ibu Kades, ibu-ibu Kades. Tapi alhamdulillah, karena itu bagian nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Insya Allah, jangankan di Sumatera Selatan, di Indonesia mungkin hanya satu-satunya bupati yang sangat memperhatikan tentang program rumah tahfidz. Saat ini sudah 87 rumah tahfidz, subhanallah. Targetnya 180 desa dan kelurahan. Ini sudah melebihi separuh. Maka paling tidak kita cintai rumah tahfidz, karena seorang yang menghafal Al-Quran, meskipun 1 ayat, tapi niat menghafal Al-Quran, maka nilainya sama dengan penghafal Al-Quran. Orang yang hafid Al-Quran bukan hanya menjamin dirinya saja, ibunya masuk surga, bapaknya masuk surga, gurunya masuk surga, kakek dan neneknya masuk surga. Insya Allah, kalau 190 desa sudah ada rumah tahfidz, 1 desanya 10 yang hafid Al-Quran, sudah mampu menyelamatkan Kabupaten Musirawas masuk ke dalam surga semua. Orang cukup amin, dukung. Pak, ini kalau nyebut-nyebut amin ada ibu amin. Beliau sebagai doa ya. Jadi bersyukur kepada Allah. Maka tak perlu kita susah-susah untuk membiayai anak-anak kita, titipkan di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah tahfidz. Mereka sudah dibiayai, listriknya sudah dibiayai, apalagi wifi-nya sudah dibiayai, pengeras suaranya sudah dibiayai. Tinggal kita guru-gurunya bersyukur. Kalau bersyukur janji Allah, la azidannakum, 3 juta 1 bulan. Bersyukur, insya Allah 2024 jadi 5 juta per bulan. Amin ya Rabbal. Nah, ada yang amin, ada yang kesulitan ini. Atau ya, rumah tahfidz Al-Quran. Kemudian apa? Yang kedua yang dirindukan oleh surga, durasinya 5 menit lagi. Yang kedua, wahifdzil lisan. Ibu, bapak, hati-hati jaga lisan, jaga ucapan. Jangan sampai ucapan kita merusak amal kita. Nanti di akhirat ada orang ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, tiap tahun dia umroh, tetapi tidak bisa masuk ke dalam surga, bangkrut habis amalannya. Kenapa? Karena saat di dunia suka menyakiti orang lain, suka membicarakan orang lain. Terutama saat ini kita masuk di bulan Syawal, setelah sebulan penuh kita berpuasa. Apabila ada 3 hak adami, cepat selesaikan. 1, jika ada istri masih durhaka terhadap suami, mohonlah maaf terhadap suamimu. Pulang Idul Fitri nangis, jaluk sepuro karo bojone, Pak, sepuro aku yo Pak, pelayanannya kurang, servisnya kurang, dari bapak yo wes tak sepuro. 3 hari beras habis, ngamuk meneh, kan kan? Awas, hati-hati, karena perintah suami itu, durhaka terhadap suami itu, meskipun ahli sholat, ahli puasa, naik haji tiap tahun, tapi durhaka terhadap suamimu, mohon maaf, pintu surga belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Selesai sholat Id pulang ke rumah, kalau misalnya belum punya suami, belum punya istri, datangi kedua orang tuamu. Tak mampu mendatangi, berziarah kalau sudah meninggal dunia. Tak mampu berziarah, doakan, kirim surah Al-Fatihah. Apabila jauh orang tua, tak sempat mudik, telepon orang tua kita, Pak, Bu, maafkan saya. Insya Allah dengan kita saling memaafkan,
anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, ibadah puasanya menjadi ibadah puasa yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, tidak akan diterima seorang ibadahnya termasuk puasanya adalah orang yang tidak memaafkan saudaranya. Tidak memaafkan saudaranya. Forum pengajian ini nanti habis pengajian ada salam-salaman, tapi jangan sambil pamer. Kita pengajian bukan karena ada ibu bupati yang hadir. Lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jangan pengajian karena kita sudah punya baju seragam, tidak. Ini ada yang hijau-hijau, ini bininya kepala desa, ini yang di belakang bininya kadus, ini yang belakang istri-istrinya RT, ini yang campuran belum punya suami. Karena saya lihat ini banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak, rupanya di sini banyak jandanya. Masya Allah. Kadang kita punya salah, berangkat ke masjid, berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru malah tambah dosa. Kenapa? Berangkat ngajinya karena mau pamer. Kemarin habis dari toko emas beli cincin, nanti habis pengajian ada salam-salaman, sing-singkan lengan madu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kayak gitu, biasanya istri kades ya kayak gitu. Bukan di sini, bukan Tono, Mataram. Dan wudhu ini kan cuma contoh baik, Kalau masalah dosa itu tidak terkecuali. Nah, ustadz kayak sama, kades sama, camat sama, kapolsek juga sama. Kita punya dosa, dan orang baik itu bukan yang tak pernah dosa, kata Bung Haji Rumah Irama. Orang yang apabila melakukan dosa menyadari dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya orang yang baik. Kembali ke masalah. 2, orang yang menjaga lisan. 3, orang yang suka berbagi rezeki dengan orang lain. Subhanallah, ini kali ini bupati menang juga ini. Suka memberi rezeki kepada orang lain melalui program. Salah satu programnya itu adalah apa? Rumah Taufik. Ada lagi apa? Santunan. Kemudian ambulan, ya, ambulan. Saya yakin dari semua program ini hanya 2 yang kita tidak mau. 1, santunan kematian. Yang kedua, ambulan. Mohon maaf Bu, saya nggak mau naik itu ambulan. Tapi itu sangat bermanfaat. Kita juga berbagi dalam bentuk kecil, paling tidak di masjid ada kotak amal, itu juga wujud berbagi. Masjid ini kita bangun berbagi. Bapak-bapak berangkat ke masjid, siapkan duit paling sedikit 50.000, nanti lewat kotak amal masukkan ke kotak amal itu. Jangan sampai terjadi kotak amal mau lewat, dikirnya makin kenceng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak amal lewat depan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'udzubillahi min, sengko ya ngono ya pingin rezekine pena. Na'udzubillahi min. Berbagi itu tidak harus besar. Kita yang punya uang 100.000 berbagi 10.000 tidak berat. Kita yang punya 1 juta berbagi 100.000 tidak berat. Kalau memang sudah nisab, keluarkan zakatnya. Nah, ketua Basnasnya ada. Keluarkan zakatnya. Tanya sama ustaz, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat tijarah. Keluarkan. Meskipun kita ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, tapi tak mengeluarkan zakat, Islam kita belum sempurna. Kalau Islam kita belum lengkap yang 5 tadi disebutkan, berarti kita tidak sah menjadi Islamnya. Mohon maaf, surga bukan bagian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kalimat Al-Quran jelas, aqimi sholat wa atuz zakat. Lakukanlah sholat, dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat. Ibu bapak, waktunya sudah habis. Intinya, kalau ingin dirindukan oleh surga, 1, senantiasa mencintai dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga apa? Berbagi rezeki terhadap saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi,
2024. Mudah-mudahan bupati kita lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, rumah takfir tutup. Ta'udzubillah ini. Dan kalau perlu jangan jadi bupati lagi Bu, nanti jadi gubernur sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau sedang kasihan dalam makanan kayak